Selamat mendengarkan podcast ini. Suara Kebenaran pada Senin 28 November 2022 diberi tema Tidak Sungguh-Sungguh. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pernyataan ini mestinya menggetarkan jiwa kita. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Jadi, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, harus dilahirkan dari air dan roh. Perlu kita ketahui bahwa maksud masuk ke dalam kerajaan Allah itu bukan hanya masuk surga. Bicara mengenai masuk surga, Perjanjian Lama juga menyinggung hal ini beberapa bagian. Tetapi bagi umat Perjanjian Baru, kerajaan Allah berbicara mengenai kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena targetnya demikian. Roma 8 ayat 17, dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Target umat Perjanjian Baru bukan hanya masuk surga atau diperkenan hidup di dunia yang akan datang, melainkan sampai kepada Bapa. Di ayat lain Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, hodos, berarti sebuah lorong panjang atau jalan panjang di mana seseorang harus melaluinya. Akulah kebenaran, di mana orang yang mau sampai kepada Bapa harus memiliki pengetahuan yang benar mengenai isi Alkitab. Dan akulah hidup, Zoe, berarti jika mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan di dalam kebenarannya, maka seseorang akan memiliki kehidupan. Bukan hanya bernafas dan bergerak, tetapi memiliki versi hidup, gaya hidup yang baru, yang berbeda dengan mereka yang bukan umat pilihan. Targetnya demikian. Jadi kalau bicara mengenai kerajaan Allah, itu berarti bicara mengenai dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus sampai kepada Bapa. Dalam persekutuan dengan Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, tinggal di rumah Bapa. Kerajaan Allah baru dihadirkan atau terbuka pintunya ketika Yesus datang dan menyelesaikan karya keselamatannya di kayu salib. Ini tidak ada di Perjanjian Lama. Kerajaan Allah ini dihadirkan bersama dengan pemberitaan Injil. Kalau Perjanjian Lama, jika ada seseorang taat, takut Tuhan, seperti Nuh, Samuel, dan lain-lain, bisa masuk dunia akan datang. Mereka juga orang-orang terhormat. Tetapi bagi kita umat Perjanjian Baru, menjadi anak-anak Allah berarti akan dimuliakan dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang mana kita harus terlebih dahulu mengalami dilahirkan dari air dan roh. Air ini tidak bisa tidak, pasti merujuk kepada baptisan. Karena Tuhan berkata, baptiskan mereka dalam namaku. Ini adalah amanat yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Sedangkan roh di sini menunjuk kepada pekerjaan Roh Kudus yang mengubah kodrat seseorang. Saudaraku, kita harus memiliki rasa khawatir dan takut kalau sampai kita meninggal dunia, ternyata kita belum menjadi anak-anak Allah. Dalam hal ini kita harus berurusan dengan Tuhan, maka kita sungguh-sungguh berusaha untuk hidup suci. Kita memang tidak sempurna, tapi kita harus berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sebisa-bisanya tidak melakukan kesalahan, sehalus atau sekecil apapun. Berita-berita yang tidak perlu kita baca atau dengar, hindari. Jangan anggap remeh apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Tidak ada kompromi. Ini serius. Kalau kita meninggal dunia, apakah kita diakui, dikenal sebagai anak-anak Allah?
Tentu kita tahu bahwa standar anak-anak Allah itu seperti Yesus. Dan Tuhan Yesus bersedia menjadi guru, mentor, dan pembimbing kita. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Jadikan semua bangsa muridku." Jadi, kalau kita betul-betul datang ke Tuhan setiap hari, Tuhan pasti menemui kita, pasti membimbing kita bagaimana untuk menjadi serupa dengan Yesus yang sama dengan sempurna seperti Bapa. Kalau kita tidak merasakan kehadirannya, bimbingannya, itu karena Tuhan tidak melihat kita sungguh-sungguh. Dan yang paling merusak adalah doktrin atau ajaran yang menganggap keselamatan itu murahan. Jadi, kalau kita berurusan dengan Tuhan secara serius, Dia akan datang. Dia akan memberitahu bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya. Kita harus berjuang. Tetapi sedikit sekali orang yang memperkarakan hal ini di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan mengakui bahwa kita itu anak-anak Allah? Bukan berdasarkan rumusan kalimat, melainkan dari perasaan Allah sendiri. Kalau kita membaca Alkitab, tokoh-tokoh iman selalu berdialog dengan Allah. Rasul Paulus itu memiliki intimasi yang dalam dengan Bapa, dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang aneh, asing atau luar biasa, tapi wajar dalam kehidupan anak yang bergaul dengan Allah. Dan makin hari, kita makin menunggu pengadilan Tuhan. Dan hal itu, kita harus lebih sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan. Maka, tidak ada waktu lagi untuk kita main-main. Mumpung masih ada kesempatan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah kodrat kita. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.